Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren jadas. Ya, saudara sekalian, ada berita yang menggemparkan. Baru saja dirilis bahwa KPK OTT Wamenaker Immanuel Ebenezer terkait dugaan pemerasan. Oke, nanti dicek apakah Ebenezer ini komisaris BUMN apa enggak. Jadi ini berita menarik ya. Jakarta, KPK melakukan operasi tangkap tangan OTT Wakil Menteri Ketenagakerjaan Wamenaker Immanuel Ebenezer atau Noel. Noel ditangkap terkait dugaan pemerasan. Pemerasan, kata Wakil Ketua KPK Fitro Roh Cahyanto saat dimintai konfirmasi Kamis. Noel ditangkap dalam OTT KPK yang digelar pada Rabu 20 Agustus. Fitro mengatakan kasus pemerasan yang menjerat Noel berbeda dengan kasus pemerasan TKE Kemnaker yang saat ini tengah berjalan. Beda, ucap Fitro. KPK belum menjelaskan ada tidaknya uang yang diamankan dalam perkara ini. Pihak yang diamankan masih berstatus terperiksa. KPK punya waktu 1 kali 24 jam untuk menentukan status hukum Noel dan kawan-kawan. Dan kawan-kawan. Jadi saudara sekalian, apa yang ingin saya katakan, ini bukan tragedi pemerintahan. Ini sesuatu yang bisa diperkirakan semula. Jadi saudara sekalian ya, kita menghadapi persoalan adalah orang-orang bermasalah, orang-orang yang tidak berintegritas, orang-orang yang korup, tapi direkrut di pemerintahan. Noel ini adalah contohnya, walaupun dalam kasus konteks ini kita bicara dulu azas praduga tak bersalah ya. Ini diduga karena kita belum mengetahui apakah kemudian yang bersangkutan akan ditetapkan sebagai tersangka atau tidak, karena status itu akan ditentukan 1 kali 24 jam. Cuma biasanya kalau tertangkap tangan ya itu susah untuk menghindar. Hanya memang tertangkap tangan versi KPK ini agak lebar juga. Uangnya di kesono, tangkapnya di sini. Sebagai contoh, dulu ada seorang gubernur yang katanya OTT tertangkap tangan. Ternyata tidak ditangkap orangnya dan bisa mengajukan pra peradilan, dikabulkan dalam kondisi DPO, daftar pencarian orang. Dalam kondisi buronan bisa mengadakan atau mengajukan pra peradilan. Jadi kalau Noel ini kita akan tunggu, tetapi saya hanya ingin mengatakan kalau sudah begini biasanya akan sulit untuk menghindar. Itu yang ingin saya pastikan. Ya, akan sulit untuk menghindar dari apa yang di OTT-kan. Oke, itu satu poin. Poin berikutnya begini, Pak Prabowo ya, kepada ini baru pertama. Pada masa pemerintahan Presiden Jokowi, ada 6 menteri kalau tidak salah ditangkap karena melakukan ditahan, divonis karena melakukan tindak pidana korupsi. Ada pada waktu itu menteri dari Gerindra Edi Prabowo, kemudian menteri dari PDIP Juliari Batubara, menteri dari PKB, menteri olahraga, lupa saya namanya waktu itu, menteri dari Golkar juga ada, kemudian ada 2 menteri lagi kalau tidak salah, saya lupa menterinya siapa saja. Jadi setidaknya 4 sampai 6. Kalau 4 itu sudah ada, tapi saya lihat 2 lagi siapa, lupa saya. Nah, ini menunjukkan ya bahwa rekrutmen pejabat publik ini cenderung kurang memperhatikan integritas. Yang diperhatikan hanyalah bahwa orang tersebut menyumbang pada kemenangan dalam Pilpres. Entah sumbangan sebagai fundraiser atau donatur, atau sumbangan tenaga sebagai tim kampanye yang teriak ke sana kemari, atau melakukan dalam tanda kutip ya rekayasa ke sana kemari, atau memanfaatkan fasilitas jabatan. Jadi kalau kita bicara mengenai Ebenezer ini, kita ketahui bahwa Ebenezer ini adalah awalnya ketua relawan Jokowi Mania ya, Jokowi Mania. Kemudian ketika Jokowi tidak bisa lagi berkontestasi, tiba-tiba dia berubah jadi Prabowo Mania. Padahal sebelum ke Prabowo Mania, ya saya mendengar kabar juga lah, selentingan dia sempat ingin
menggerakkan perahunya ke salah satu calon dan lain sebagainya. Jadi gimana ya? Kalau walaupun saya mengatakan sampai 2029 pun saya tidak mau direkrut apapun dalam jabatan-jabatan publik di era pemerintahan Presiden Prabowo, ya, tetapi saya tetap mendorong orang-orang terbaik yang harus bekerja. Jangan mencari orang yang dari awal saja kita sudah ragukan integritasnya. Ada mantan ketua umum partai yang dipaksa mundur diduga karena ada 11 sprindik. Kemudian ada orang-orang partai yang terima uang dan lain sebagainya dalam setiap kontestasi pilkada dan lain sebagainya. Tetapi kalau pemerintahnya kurang atau tidak berintegritas, ya maka saya akan bicara sekumpulan burung ya akan bergabung dengan jenis burung yang sama. Nah, dalam kondisi seperti ini, Prabowo harus membuktikan bahwa dia bisa mengejar dan mau mengejar koruptor bahkan ketika lari ke Antartika sekalipun. Oke, satu hal. Tapi hal lain, saya harus apresiasi juga KPK. Entah dengan agenda politik apa yang berani meng-OTT Emmanuel Ebenezer. Ya, sekali lagi, yang berani meng-OTT Emmanuel Ebenezer. Saya kasih apresiasi. Karena tidak gampang. Biasanya para koruptor atau terduga koruptor itu selalu ingin berlindung di balik kekuasaan agar aman sebagai bunker. Selalu ingin mendekat kekuasaan atau mendekat partai yang berkuasa. Ya, dengan seolah-olah menunjukkan loyalitas tingkat tinggi, padahal kerjanya hanya menguras kekayaan negara. Jadi saya mengapresiasi KPK yang berani meng-OTT Emmanuel Ebenezer. Karena ini adalah sosok yang sangat terkenal, sosok yang seolah-olah idealis, sosok yang seolah-olah ingin berbuat bagi buruh dan pekerja dan lain sebagainya. Tapi ujung-ujungnya ternyata OTT pemerasan. Tapi dengan sekali lagi disclaimer saya adalah kita akan tunggu kasusnya apakah memang dalam 1x24 jam ini akan dijadikan tersangka atau tidak. Tapi biasanya kalau sudah tertangkap tangan OTT, lucu kalau tidak dijadikan tersangka. Artinya kalau tidak jadi tersangka, maka profesionalitas KPK patut dipertanyakan. Masa meng-OTT orang nggak ada kasusnya? Ya, itu common sense ya. Yang berikutnya yang harus kita garis bawahi adalah ya, sudah saatnya pemerintahan Prabowo melakukan koreksi total terhadap pembantu-pembantunya. Ya, jangan menunggu lagi menteri-menteri ditangkap karena memeras atau mencuri uang negara. Karena kita tidak ingin itu berulang terus-menerus. Jangan sampai seperti masa pemerintahan Jokowi, ada beberapa menteri yang dicokok, tertangkap tangan melakukan tindak pidana korupsi, tetapi dihukum ringan. Ini kan mengoyak-ngoyak nurani publik. Bayangkan, Charlie Chandra dikriminalisasi, tanahnya dirampas, tetapi dihukum 4 tahun. Tapi para koruptor yang menggaruk uang negara cuma kena 3,5 tahun, 4 tahun, dan lain sebagainya. Jadi, tolong tegakkan hukum seadil-adilnya, sebenar-benarnya, dan tolong bersihkan kabinet dari orang-orang yang track recordnya tidak baik, yang pencoleng, yang pencuri. Bapak tahulah, ya, Presiden tahu siapa yang pencoleng, siapa yang pencuri yang masih berada dalam pemerintahan. Tetapi kalau tidak mau dibersihkan orang-orang tersebut, maka Presiden Prabowo tidak punya komitmen untuk memberantas korupsi dan tidak punya komitmen untuk membersihkan negara ini agar menjadi negara yang waldatun thayyibatun warabun ghafur. Presiden dipilih ya untuk memberikan air atau oase di padang rumput. Jangan sampai kemudian justru pemimpin kita bagian dari masalah itu sendiri. Sekali lagi, saya apresiasi KPK yang sudah berani meng-OTT Emmanuel Ebenezer. Kita saksikan nanti kaitan-kaitan dan lain sebagainya. KPK juga keep on eye terhadap praktik-praktik di kementerian. Jadi saya dukung bahwa pejabat-pejabat publik yang mau mengabdi ke Republik ini tidak boleh berorientasi pada kekuasaan dan uang. Jadi mereka adalah pelayan publik yang berani berkorban jiwa dan hartanya untuk memakmurkan rakyat. Nah, itu baru jempolan. Tetapi kalau ada mental-mental bahwa mereka menjadi pejabat publik untuk uang dan kekuasaan, orang tersebut harus segera disingkirkan agar tidak menjadi benalu bagi rakyat Indonesia.
Mungkin presiden senang dengan orang-orang seperti itu, karena biasanya jilatnya luar biasa, memujinya luar biasa. Tapi jangan lupa, di balik pujian-pujian seperti itu selalu ada maksud, ingin berlindung, ingin mengambil, ingin mendapatkan sesuatu dari jabatan dan kekuasaan itu. Coba kita bacakan komentar sobat era sekalian terkait dengan hal ini ya. Oke. Dan jangan lupa juga di era pemerintahan Jokowi ada menteri yang potensial untuk menjadi tersangka dan kemudian terdakwa serta terpidana, yaitu Yakut ya, Menteri Agama. Bayangkan, soal agama pun dikorupsi juga. Dan jangan lupa mereka adalah orang-orang yang seolah-olah dalam tanda kutip berjasa dalam pemenangan presiden baik Jokowi maupun Prabowo. Oke. Coba kita bacakan komentar sobat era sekalian dalam konteks ini. Kalau benar ada OTT, ini maling teriak maling. Termul itu kambing yang dipoles jadi jubir. Kan dilindungi oleh Jokowi selama ini. Pecah penjarakan, ditunggu konferensi persnya. Si Noel Joman kena OTT, huahaha. Sekarang bukan lagi Joman dia, Praman, Prabowo Mania, diubah nama dia. Ya, awalnya Joman, tapi sekarang Prabowo Mania. Kemudian macam-macam istilah jabatan dibuat-buat untuk mengalirkan dan bagi Termul. Wah, Termul kena OTT kah? Ini sudah pasti karena kejar setoran. Betul. Contohnya si Plester buronan jadi komud. Bukan komud ya, komisaris. Ini orang pendukung Jokowi, mendukung Gibran, mendukung Prabowo hanya untuk mendapatkan jabatan. Bubarin ajalah. Alhamdulillah, satu persatu mulai. Kemudian pihak yang satu bilang palsu, pihak yang satu bilang asli. Ya sudah, silakan adu bukti nanti di pengadilan dong. Bukan minta ditunjukkan bukti saat penyidikan. Kocak, panik ya. Nggak ada kaitannya. Kemudian apakah Bang Nul kena tangkap karena bukan Termul lagi? Soalnya yang kita lihat sendiri para Termul belum disentuh. Kukira bersih, banyak omongnya geng Oslo, Konoha 0 ini. Masih percaya sama Allah, habis Termul terbitlah Probo. Dua lagi Yasin Limpo dan Johnny J. Plate, keduanya dari Nasdem. Ya, jadi saudara sekalian ya, di masa pemerintahan Jokowi 2 periode itu ada 6 menteri yang menjadi terpidana, bayangkan. Kita bicara menteri saja, belum ketua DPR, belum tersangka ketua KPK dan lain sebagainya. Coba bayangkan rusaknya negeri ini, ya. Tapi mereka-mereka yang dihukum itu tidak akan punya efek jerah, karena tiba-tiba bebas saja, dikasih remisi, dikasih menjalani pembebasan bersyarat dan lain sebagainya. Nanti kita lihat ya bagaimana Noel ini. Mudah-mudahan Noel bernyanyi, banyak yang kena lagi. Kita ingin negara ini dibersihkan dari para koruptor. Ya, kita akan lihat, coba iseng-iseng lihat, ada nggak perkembangan terbaru dari Noel ini? Kalau ada perkembangan terbaru kita sampaikan juga ya. Kemudian, wow, ternyata Noel koruptor, hehehe, menjijikan, gayanya seperti orang jujur. Hidup Prabowo ya. Gen Mulyono emang para penjahat semua, dari mulai Sylvester sampai Ebenezer. Next, siapa lagi ya geng Solo yang akan di OTT? Ayo Termul angkat suara dong. Ya kalau Sylvester beda ya kasusnya. Kasus Sylvester itu kasus yang terkait dengan keluar cuma Bu Tifa, kalau di dalam. Oh, jadi hal-hal yang terkait dengan bukan korupsi, tetapi pencemaran nama baik dan fitnah ya. Oke. Kemudian masalahnya Bang Nul ini patronnya masih Jokowi atau bukan? Soalnya pemuja Jokowi yang lain masih kebal, bahkan terdakwa sekalipun masih bebas. Ya gini, saudara sekalian ya, kita juga tidak boleh gebiah uya. Orang yang ditangkap itu atau di OTT itu haruslah melakukan tindak pidana, diduga. Nggak bisa karena dia memuji Jokowi lalu kemudian ditangkap juga ya, kan nggak fair dong. Ya, setidak sukanya kita pada satu kelompok misalnya karena perbedaan orientasi politik, kita tetap harus objektif. Jadi yang kita permasalahkan ini orang yang sudah di OTT. Ya, tidak berarti kemudian orang yang memuji-muji lainnya juga melakukan tindak pidana, tetapi gejala kekuasaan itu sama. Semakin bermasalah orang, semakin dia membutuhkan bunker. Bunker itu yang paling mudah adalah mendekat dengan kekuasaan. Sementara penguasa selalu tipis telinganya terhadap orang yang mengkritik. Jadi dia tidak marah dengan
orang sekitarnya yang melakukan tindak pidana korupsi. Tapi begitu dikritik, marahnya minta ampun. Harusnya Presiden Prabowo marah semarah-marahnya dengan Noel karena sudah mencoreng citra pemerintahannya yang konon katanya akan mengejar koruptor sampai Antartika. Ternyata koruptornya ada di antara kita, bukan di Antartika. Tetapi begitu mendengar kritik dari oposisi, marahnya minta ampun. Nah, mudah-mudahan tidak begitu ya. Jadi sebenarnya Pak Prabowo bisa melihat siapa yang sesungguhnya cinta pada negara ini, siapa yang sesungguhnya pura-pura cinta, tapi kemudian ternyata maling uang rakyat di dalam lingkaran atau pusaran kekuasaan. Cara hidup aja udah kelihatan. Ya, sebelum jadi apa-apa hidupnya biasa-biasa saja, tapi setelah jadi apa-apa hidupnya kaya raya. Itu patut dipertanyakan. Ini orang ini ngapain? Artinya selama menjabat dia bisnis dong, ya kan? Yang paling benar itu adalah ketika menjabat menteri tambah miskin, nah itu hebat. Atau paling tidak hartanya tidak bertambah secara signifikan. Tapi kalau hartanya lompat dari 1 miliar ke 11 miliar dan entah sekarang berapa, mungkin puluhan miliar atau ratusan miliar, itulah sesuatu yang tidak wajar. Dan orang-orang inilah yang kemudian selalu direkrut dalam pemerintahan. Oke. Hah? Oke. Kita ini profil Wamenaker Immanuel Ebenezer yang kena OTT KPK dari Detik Finance. Jakarta, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan operasi tangkap tangan OTT terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan Wamenaker Immanuel Ebenezer. Pria yang akrab di sapa Noel itu ditangkap terkait dugaan pemerasan. Bayangkan, pemerasan bro. Jadi kalau pemerasan itu by intention. Tapi kalau menerima gratifikasi bisa aja dia terima gratifikasi tidak by intention. Tapi kalau pemerasan itu namanya dia berinisiatif, ya kan? Bayangkan. Jadi kita lihat relasi kekuasaan. Kalau dia memeras dan dia punya jabatan publik, maka itu menyalahgunakan kekuasaan. Immanuel Ebenezer atau Noel merupakan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Wamenaker yang menjabat sejak awal terbentuknya Kabinet Merah Putih di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Tepatnya Noel menjabat sejak 21 Oktober 2024. Pria kelahiran Riau 22 Juli 1975 itu masih muda bro, 5 tahun di bawah saya. Merupakan politikus Partai Gerakan Indonesia Raya. Dia pikir karena dia masuk Gerindra barangkali dia tidak akan terkena ya. Hormat Pak Prabowo ya. Jadi walaupun aktivis Gerindra pun, hormat KPK walaupun dia itu orang Gerindra sekalipun bisa kena OTT. Dia telah menempuh pendidikan sarjana bidang sosial di Universitas Satya Negara Indonesia pada 2004 lalu. Kemudian diketahui Noel sempat aktif menjadi tim pendukung Jokowi Ma'ruf pada Pilpres 2019. Saat itu menempati posisi sebagai Ketua Umum Relawan Jokowi Mania. Kemudian Noel juga sempat menjabat sebagai komisaris di anak perusahaan BUMN PT Pupuk Indonesia, yaitu PT Mega Eltra periode 2021-2022, anak perusahaan PT Pupuk. Perusahaan ini bergerak di bidang perdagangan, jasa konstruksi dan keagenan hingga industri cat. Pada Pilpres 2024 diketahui dia sempat menyatakan dukungan kepada Ganjar Pranowo dengan mendirikan kelompok relawan Ganjar Pranowo Mania. Namun akhirnya Noel memberikan dukungan penuh kepada pasangan Prabowo Gibran dan tergabung sebagai kader Partai Gerakan Indonesia Raya Gerindra. Jadi sahabat era sekalian, ya sah-sah saja sih dukung orang. Tapi kalau Anda bikin organisasi, cari patron, ya itu terlihat bahwa Anda bukan orang yang konsisten sesungguhnya. Ya, jadi alasannya alasan taktikal dan strategis saja mendukung A, B, C dan lain sebagainya. Oke, kita lanjutkan lagi pembacaannya ya. Oh siap. OTT Sino sama dengan serangan balik si Plaster. Enggak. Gini ya. Kalau kita bicara tentang menegakkan korupsi, apakah ada masalah ya? Hah, aman? Nggak ada masalah ya? Soalnya di sini kok oke. Power tends to corrupt and absolute power corrupt absolutely, itu yang saya tulis ya di Lord Acton. Benar, jadi kita tak membela pihak manapun ya. Mengkritik mereka yang menyimpan dari kebijakan bermau, jadi harus diuji dulu semuanya. Jadi sahabat era sekalian ya, sekali lagi kita tidak membela apakah dia pro Prabowo atau pro Jokowi. Yang kita permasalahkan adalah pejabat yang korup.
Event yang kalau korup itu misalnya let's say pendukung Anies, korup tetap aja korup ya. Korupsi is korupsi. Jadi kita tidak membenarkan orang yang melakukan tindak pidana korupsi. Tapi sekali lagi ini pembelajaran bagi kita semua. Kalau memilih menteri, memilih pembantu didasarkan pada hitung-hitungan pada saat kampanye ngasih apa, berbuat apa, berkeringat atau tidak, ya inilah hasilnya. Yang ada adalah para pejabat yang tidak amanah, yang mau cari uang, kekayaan, ya, karena barangkali, ya begitulah caranya dengan mencari uang, ya, dengan cara yang sangat tidak bermartabat. Itu saja saudara sekalian, ya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.